Yusuf dikeluarkan dari penjara itu bukan atas keinginan beliau, tapi permintaan dari sang raja, dan bolak-balik putusan raja ke penjara itu sampai 4 kali. Pertama supaya dibebaskan nama baiknya, terus tentang perihal perempuan-perempuan yang terpotong dari jarinya. Akhirnya dia keluar dengan raja, dan ternyata pertemuan pertama itu sangat mengagumkan sang raja, karena apa yang ada di dalam hati raja itu sendiri yang sebelumnya tidak pernah dibuka kepada siapapun itu terbaca oleh Nabi Allah Yusuf. Akhirnya beliau sendiri, ini gimana urusannya ke depan ini? Ya udah, kata beliau, kata Nabi Allah Yusuf, "Ali ala khawaizatil arif inni hafidun." Ali, udah pasrahkan saja lah semuanya pada urusan ini. Saya hafiz akan bicara semuanya dan saya bisa dipercaya. Ini salah satu bentuk kalau memang suatu kepemimpinan, suatu urusan itu boleh kita menawarkan diri bila mana kita meyakini yang lain tidak bakalan ada yang mampu. Tapi kalau meyakini yang lain ada yang mampu, bahkan ada yang lebih mampu lagi, ya kita tidak benar kita menawarkan diri sebagai malahan dalam satu cerita permintaan Nabi Yusuf, sang raja udah saya aja yang jadi yang mengurus semuanya itu, yang tadinya mau dipasrahkan hari itu. Akhirnya raja berpikir, ya udah nanti saya tunggu waktu lah. Itu gara-gara Nabi Yusuf menawarkan diri. Tadinya kalau Nabi Yusuf tidak menawarkan diri, mau dikasih untuk mengurus tentang perekonomian Mesir itu hari itu juga. Tapi karena menawarkan diri, akhirnya udah nanti dulu dipikir. Jadi pending. Terus di akhir ayat, wa kadzalika makanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin wa la ajru khairul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan itulah dengan kita memberi keselamatan kepada beliau, kepada Nabi Yusuf yang diselamatkan dari penjara, saya tempatkan, saya kuasakan, saya beri kedudukan yang luar biasa di dalam hidup. Jadi kalau kita lihat tamkin ya, makana itu adalah dari makana yumakinu tamkinan. Itu kalau dalam istilah sufia itu makom. Makom ada makom tamkin, dan makom tamkin adalah makom yang paling tinggi. Makom yang paling tinggi. Pernah Imam Syafi'i ditanya, ya Imam, lebih baik mana, imtihan atau tamkin? Makom imtihan dicoba atau makom tamkin? Tapi Imam Syafi'i, la tamkina illa ba'da imtihan. Tidak ada makom tamkin kecuali sehabis ada ujian. Jadi makom tamkin itu makom yang udah kita itu bebas, udah lulus. Atau makom yang puncak lah, kita lulus segala ujian yang ada, udah kita lewati. Itu makom tamkin. Sebagaimana ceritanya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa. Nabi Musa udah lulus ujian dari siksaan yang diberikan kepada Raja Fir'aun, kepada kaum Nabi Musa. Akhirnya apa? Nabi Musa ditenggelamkan, udah lulus. Saya tempatkan kaumnya Nabi Musa di bumi ini, ya udah. Juga Nabi Yusuf seperti ini. Raja Dzulkarnain itu udah sampai makom tamkin. Nabi Sulaiman udah sampai makom tamkin. Para sahabat waktu udah sampai pada kesempurnaan agama Islam, diturunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Itu para sahabat udah sampai makom tamkin. Jadi makom yang udah lulus ujian, semua ujian lah. Dan Nabi Yusuf udah dimasukkan ke sumur, udah di penjara, udah difitnah,
udah diapa-apakan, makanna li Yusuf fil ard. Udah saya berikan kekuasaan bebas, dia mau mengatur di bumi ini, yaitu itu makom khalifah fil ard. Sudah ya dituntut diusahakan untuk minta makom tamkin. Kalau bahasa Sufia kan ada makom talwin, ada makom tamkin. Talwin itu makom yang kita masih ujian itu lagi bertubi-tubi, itu makom talwin. Itu makom talwin dengan berbagai macam ujian. Nanti kalau ujian udah lewat baru kita makom tamkin. Wa kadzalika makanna Yusuf fil ard. Hanya saya tempatkan kayak biasa. Mau pengen apa aja Nabi Yusuf cuma mengetir itu udah bebas kalau bisa makom tamkin itu. Seperti Raja Dzulkarnain, seperti Nabi Sulaiman gitu. Jadi kayak itu ya kapan dan dimanapun menginginkan apapun mengatur ya udah bebas. Iya, ini hak yang luar biasa. Jadi maksudnya di sini badat dek wal habsi, sehabis dalam kesulitan, sehabis dalam penjara. Waktu kisah dalam satu cerita Nabi Yusuf dikasih mahkota, dikasih cincin, dikasih singgasana, tadi tikbir, partinya juga, terus beliau dikawinkan dengan imro'ahnya. Ternyata masih perawan, malah dalam satu cerita gitu, pas dikawinkan dengan Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf malam pertamanya gitu, malam pertamanya ngomong Nabi Yusuf itu alaysa hadza fi khair, alaysa hadza khair mimma kunta turidin. Nah ini kalau ini kan enak gitu, waktu malam pertamanya daripada dulu kamu tuh menginginkan yang itu, ini kan enak udah kawin, udah nikah apa kan. Kata Siti Zulaikha jangan ngecek gitu kamu. Kalau dulu ingat dulu guyonannya. Kalau ini kan harus jadi suami istri, bebas gitu tuh. Daripada yang dulu itu narik-narik apa. Kopi ya. Akhirnya itu dijawab oleh Siti Zulaikha itu ayo Siddiq ala talumuni, wahai Nabi yang itu jangan ngecil, jangan maidola. Kamu tahu nggak dulu sebab saya itu wanita imratul hasna, wanita cantik, nakma, selalu nikmat hidupnya, tidak pernah kekurangan. Kamu tahu sebagai engkau sendiri, tapi suami itu suami saya tidak hidup. Kenapa kamu nggak stres? Udah saya cantik gitu, saya hidup tidak kekurangan, digoda dengan kamu yang gantengnya, apa-apa enggak seperti itu gitu. Akhirnya saya tidak bisa menahan gitu, karena kenyataannya seperti itu. Ya, akhirnya beliau punya anak dengan Siti Zulaikha itu 3, 2 laki-laki, 1 perempuan gitu. Yang perempuannya namanya Rahmah, dikawin oleh Nabi Ayub. Nabi Rahmah itu suaminya Nabi, bapaknya Nabi, pamannya Nabi, kakeknya Nabi, saudaranya Nabi itu wanita yang dikelilingi oleh Nabi gitu. Namanya Rahmah itu. Bapaknya Nabi, suaminya Nabi, kakeknya Nabi, pamannya Nabi, saudaranya Nabi. Itu seorang perempuan yang luar biasa. Itu Rahmah itu. Suaminya Nabi. Iya. Ayo. Itu Rahmah. Itu perempuan yang luar biasa. Jadi dikelilingi oleh Nabi, saudaranya, bapaknya, kakeknya, pamannya, ibunya. Nah itu putrinya Nabi Yusuf gitu, dari Siti Zulaikha. Jadi nusibu walad akama akhirnya melakukan menyebar keadilan Nabi Yusuf waktu jadi raja di Mesir.
Wajanat lahu arikob, semuanya itu tunduk, tidak ada yang menentang perintah dengan Nabi Yusuf. Yusuf bi rahmatina man nasya wa la yuji wa ajrul muhsinin. Saya berikan kepada dia rahmatku, apa man nasya saya berikan rahmat bi rahmatina, apa yang seseorang yang saya kehendaki, wala min ajrul muhsinin, dan saya tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Wala ajru akhiratu khairul ladina amanu wa kanu yattaqun. Tapi ingat, walaupun hebatnya Nabi Yusuf seperti itu, tetap ajrul akhirat itu khair bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa. Kenapa ajrul kehebatan Nabi Yusuf? Coba waktu Nabi Yusuf jadi raja, terus mulai peceklik, itu yang namanya raja, itu yang namanya tidak pernah kekurangan makanan. Semuanya pegawai istana itu disiapkan oleh Nabi Yusuf. Mulai awal peceklik itu bila mana raja merasakan lapar yang sangat, itu mulai peceklik. Pas satu hari raja itu langsung jerit-jerit, alju lapar sangat. Oh, ini mulai peceklik. Akhirnya benar, itu mulailah awal tidak ada hujan selama 7 tahun. Mulai dari laparnya raja itu. Ada cirinya. Iya, ada cirinya. Itu orang raja kok sampai rasa lapar yang sangat luar, karena besok ingin mulai klik. Emah lah. Bukan. Lah, waktu hari pertama 1 tahun itu apa? Semua harta-harta orang Mesir itu dibelikan makanan ke Nabi Yusuf. Jadi tidak ada yang namanya uang. Semuanya sudah dikumpulkan di Nabi Yusuf. Semua itu hari pertama. Gitu. Ulama itu asinin fisanatil ula misinekoti binukut hatta lainnya komisur dirhamun waladid. Jadi di Mesir itu tidak ada yang namanya uang di tahun pertama. Sebab sudah dibelikan semua ke makanan ke Nabi Yusuf. Bila qadamilu. Di tahun yang kedua, semua perhiasan orang Mesir itu semuanya dijual semua untuk beli makanan, bil kulli wal jawahir. Permata apa yang punya barang-barang yang itu dijual semua. Hatta lainnya kami Mesir kayak dinas minasya. Akhirnya tidak ada perhiasan sama sekali di Mesir itu, kecuali ada di Nabi Yusuf. Di tahun yang ketiga, bidawab. Yang namanya hewan-hewan semuanya ini dijual semua untuk beli makanan pokok lah, kalau ininya beras wal an'am. Hatta lainnya kok jabatul wal masyatun ilah tahu alaiha. Akhirnya di Mesir itu tidak ada yang punya binatang kecuali Nabi Yusuf. Di tahun keempat, bil abid yang tadinya punya budak, punya hamba saya dijual semua untuk beli makanan. Akhirnya apa? Tidak ada biaya dinas abidun wala amat. Tidak ada yang di Mesir itu yang tidak punya amat, tidak punya hamba saya laki-laki perempuan kecuali Nabi Yusuf. Di tahun yang kelima, bahwa dia wal akor, punya sawah, punya pekarangan dijual semua gitu untuk beli makanan. Ini tahun kelima gitu. Hatalanya waleha. Akhirnya tidak ada yang punya karangan, punya sawah gitu. Di tahun yang ke-6 biauladihim, anak istri dijual semua udah. Dia iya, sehingga itu jadi budak semua gitu. Jadi orang kaya itu udah sampai anak-anaknya itu lah, daripada saya kelaparan dijual aja anaknya Nabi Yusuf. Di sana nggak terjamin pokoknya nggak bakal kelaparan gitu. Akhirnya dibudak Nabi Yusuf. Nah di tahun yang ke-7 birqobihim hatta akhirnya semuanya itu jadi mendak Nabi Yusuf. Hatta layam kok di Misra kurun wala hurra, sampai tidak ada di Mesir satupun orang yang merdeka illa malakahu, kecuali semuanya itu jadi budaknya Nabi Yusuf semua gitu. Maka pasoro jami'an abidan li Yusuf, semuanya itu satu negara itu jadi budaknya Nabi Yusuf. Maka Al-Musa sampai ahli Mesir itu mengatakan marwa'ain akal yom malikan ajal wala abdul. Saya tidak pernah melihat di Mesir, dalam sejarah Mesir itu seorang ratu yang agungnya itu seperti ini. Nah ini kan suatu yang itu ajral
sini, tapi tetap kehebatan ke apa dengan kemudian seperti itu ajrul akhirati khair. Ya. Walaupun kita pun semuanya dimiliki, tapi tetap ajrul awala ajrul akhirati khairun lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu apa pahala dunia seperti itu, tapi kalau dibandingkan dengan pahala akhirat itu tetap tidak seberapanya gitu. Jadi ya kita senang saja lah kalau kita iman, Amin. takwa gitu aja. Walaupun Nabi seperti itu kita nggak ada apa-apa. Ya bapaknya. Amin saja. Ajal akhir. Setelah itu ya cerita salah satu ceritanya Nabi Yusuf itu seperti itu tentang perkawinan dengan Siti Zulaikha. Gitu. Tapi dalam satu waktu lagi itu perkawinannya bukan perkawinan yang dikawinkan oleh sang raja, tapi dalam satu riwayat itu saat Nabi Yusuf dikasih mahkota, dikasih apa, beliau jalan-jalan dan ternyata itu ya yang namanya Siti Zulaikha udah jadi seorang nini yang terlantar gitu, yang tidak punya rumah, tidak punya apa gitu, tidak punya rumah, tidak punya apa. Pas di jalan-jalan Nabi Yusuf dengan itu ada seorang nini yang menjerit dengan mengatakan apa? Bapak bukan Sayyidah Suma ada li zawaj. Dengan soal serta subhana man jalal muluk abidan bimaksiyatihim wa jalal abid mulukan bi ta'atihim. Maha suci zat yang telah menjadikan raja-raja itu jadi hamba karena disebabkan kemaksiatan mereka. Dan Maha suci zat yang telah menjadikan hamba-hamba jadi seorang raja disebabkan ketaatan mereka. Lah Nabi Yusuf ini siapa ini siapanya? Oh siapa? Nabi Zulaikha itu seorang bolok. Nabi sebab maksiat jadi abid. Nabi Yusuf itu jadi abid sebab dengan ketaatannya jadi raja. Akhirnya apa? Dengan itu memang udah jadi nini. Bukan saja Sumadia Ayu itu bersama dia Pak Omar. Akhirnya Nabi Yusuf menawarkan diri untuk menikahi. Akhirnya apa? Ya udah pernikahan. Akhirnya pas itu Nabi Yusuf sholat, Allah wa qomat wara'ahu. Dan Siti Zulaikha itu jadi makmum sholat terus berdoa pas panas Allah ayu indah subhanallah supaya Siti Zulaikha itu dikembalikan ke muda wajah melihat dan juga cantiknya wabah soriha dan juga penglihatannya udah buta itu. Karena apa? Karena nangis Nabi menangisi Nabi ingat terus sampai butanya. Akhirnya apa? Faruzah dari kata adat aksana makanan yomar wajatu. Akhirnya apa? Dengan doanya Nabi Yusuf benar. Itu Zulaikha muda lagi. Bahkan mudanya itu lebih cantik daripada waktu beliau merayu Nabi Yusuf gitu. Cantiknya lebih cantik daripada waktu beliau Nabi Yusuf. Itu menurut satu riwayat. Hatta adat aksana makanat yomar wajatu ikroman lahu alaihi salam, karena apa memuliakan Nabi Yusuf. Lama afwa an baharillah. Apa sih? Karena Nabi Yusuf menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Akhirnya doanya dikabulkan Nabi Siti Zulaikha tapi lebih cantik lagi. Dan ternyata waktu malam pertama ya sama-sama dalam cerita yang pertama atau yang kedua itu sepakat beliau masih dalam keadaan perawan gitu. Faidan dia abdro. Fasya fi arghadi aish. Akhirnya keduanya hidup dengan hidup makmur, yaitu bahagia. Nah, menurut satu cerita malahan Allah alqa fi qalbi Yusuf mahabbataha maka nabi qalbiha. Itu kebalikannya, waktu itu Nabi Yusuf dikasih cinta kepada Siti Zulaikha melebihi cintanya Siti Zulaikha ke Nabi Yusuf, lipatannya itu lebih. Itu lipatannya lebih. Wa qala laha masya'nuk. Lah dengan cintanya itu kok kalau malam itu Siti Zulaikha itu sholat, Nabi Yusufnya nunggu saja. Apaan nih beres-beresnya? Apaan beresnya ini sholat terus gitu. Nabi Yusufnya nunggu, dikasih mahabbahnya melebihi waktu mahabbahnya Siti Zulaikha Nabi Yusuf. Untuk awal marah sholat lama dapat mahabbatullah sampai ini zalika angkulisya. Apa?
dulu kamu begitu tergila kepada kok sekarang enggak. Oh, sewaktu saya udah mahabbah kepadaku, akhirnya saya itu apa? Sahwalani dari kalkulasi itu saya sibuk dengan mahabbah kepada Allah, akhirnya melalaikan kepada semuanya, bahkan kepada suami sendiri karena mahabbah kepada Allah gitu. Itu satu riwayat gitu ya. Nah, Faja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi wa arfahum wa hum lahu munkirun. Terjadi pecaklik yang luar biasa sampai nggak cuma di Mesir tapi juga di negara tetangga Mesir. Itu seperti Syam, Palestina, semuanya itu terkena pecaklik. Sampai-sampai di tanah Nabi Yakub sendiri itu ya kekurangan makanan, dan beliau dapat kabar bahwa di Mesir ada seorang raja yang adil yang dia menyiapkan makanan. Siapa saja yang datang itu akan dikasih, akan dibeli. Akhirnya mengutus 10-nya. Kenapa 10 langsung gitu tuh? Sebab informasinya kalau satu orang tidak boleh melebihi di batas gitu. Kalau satu orang ya udah paling semuanya onta. Gitu. Tidak boleh satu orang bawa 5 onta. Enggak bisa. Satu orang ya satu onta udah. Akhirnya tuh udah punya anak 11 ada 10 disuruh ke Nabi Yusuf semua. Yang satunya Bunyamin ditinggalkan. Padahal alif warfahum wahum mungkin datang kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sangat mengenali saudaranya itu sangat persis. Oh, ini saudara-saudaraku yang dulu itu masukkan saya sumur ini. Iya, mungkin yang apa ini Tuhan. Nah, ini lagi di atas angin beliau itu. Tapi apa warfahum wahum mungkin, tapi saudara Nabi Yusuf tidak ada yang mengenali Nabi Yusuf, beliau itu lahir budi bodinya. Sebab bisa menyangka itu ya memang kenapa sih biasanya gitu kan. Bedanya orang yang benci sama orang yang tidak benci. Itu biasanya kalau orang yang benci suka sering lupa kalau orang benci sesuatu si A, akhirnya sesuatu itu udah tidak ada rimbanya, udah dilupakan gitu. Dilupakan. Kalau orang benci masih bagaimana ikhwatnya Nabi Yusuf, karena Nabi tidak suka dengan Nabi Yusuf, akhirnya disangkanya Nabi Yusuf itu udah ditelan bumi, akhirnya bertemu dengan Nabi Yusuf itu tidak bakalan mengenali, tapi menurut tidak. Karena Nabi Yusuf itu ya orang yang bersih hatinya, sampai kapanpun tidak bakalan lupa. Nah, akhirnya terus semuanya itu diceritakan pada si tidak langsung mengakui bahwa dirinya Nabi Yusuf dengan mengatakan layar itu dengan bahasanya fakalamu bi Ibronia faqala kamu alaihi ma uqaddimukum biladi, dengan bahasa-bahasa yang mencoba supaya beliau itu bukan jika diduga Nabi Yusuf dengan bahasanya berbeda. Kamu dari mana? Gitu. Tujuannya apa? Lalu saya datang dari ini untuk membeli itu makanan. Enggak, kamu itu mata-mata kayaknya mah. Allah. Mas saya berlindung kepada Allah, saya bukan mata-mata. Ini anak antum yang diladikan Abu Yakub Nabi Allah dari daerah Kan'an, dan bapak kita adalah Nabi Yakub dan Nabi Allah. Qala walahu aulad ghairukum, apakah dia punya anak selain kau? Qalu na'am. Iya, saya punya anak selain kami 12, cuma beda ibu. Yang satu ibu itu 10, kami semua, yang 2 itu beda. Tapi yang 1, 2 itu udah kemana gitu tuh. Halak kafil bariyah, udah meninggal di hutan gitu. Tapi ada yang kecil karena habuna, dan itu karena habuna ilaih, dan itu paling dikasih, akhirnya ditinggalkan oleh bapaknya bersama bapaknya, dan dia punya saudara sakit yang meninggal itu ditahan supaya untuk jadi hiburan bapaknya. Akhirnya ya diterima oleh Nabi Yusuf itu seperti tamu saja. Dimuliakan, semua keperluannya disiapkan. Kalau itu Nabi akhilatum lah, kamu boleh kesini lagi kapan-kapan kalau udah habis, tapi syaratnya nih biakhilakum, kamu katanya punya saudara 1 beda ibu, harus dibawa ke sini. Kalau tidak dibawa ke sini udah nggak usah sini lagi. Gitu. Ala tarona, apakah engkau tidak lihat saya itu benar-benar memenuhi apa yang kalian perlukan?
Wana khairul munzilin. Dalam satu ini kepada kamu ini, kalau kamu tidak membawa yang satu itu, kamu tidak usah kesini lagi. Malah perempuan jangan mendekat. Akhirnya apa? Qalu sanara bi annahu aba wa inna lafa. Itu sudah saya akan merayu bapaknya dengan bagaimana supaya bisa ke bawah lah. Pokoknya siap katanya. Oh ini dalam ini saya akan melakukan semuanya. Saya akan bawa nanti yang satu itu.